Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2048. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tara waktu. Tolong minta temanku untuk menjelaskannya secara jelas. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah saling memandang dan dengan cepat menundukkan tangan mereka kepadanya dengan hormat. Karena dari segi kultivasi keduanya setara dengan Komodo Saroye. Namun dari segi identitas dan latar belakang, mereka berdua jauh berbeda dengan Komodo Saroye yang merupakan anggota suku Komodo. Karena binatang Komodo adalah kelompok yang sangat kuat di laut alam semesta. Mereka adalah pemimpin di antara binatang bintang. Mereka memiliki kekuatan dan kekuatannya sangatlah menakutkan. Dibandingkan dengan klan surgawi dan alam Buddha matahari yang agung, klan Komodo tidak lebih kuat ataupun lebih lemah. Komodo Saroye menatap mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam. Jika aku tidak khawatir kalian berdua akan merusak rencanaku, aku pasti tidak akan membagi keuntungan ini denganmu. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah sama-sama bernapas dengan tersentak-sentak, karena mereka merasa tercekik dan darahnya bahkan menjadi sangat bersemangat, karena apa yang disebut oleh orang kuat klan Komodo sebagai keuntungan itu. Komodo Saroye berkata kepada mereka berdua, kalian berdua dapat bertahan hidup di laut semesta selatan ini, dan masing-masing menempati bagian dari bidang. Kalian pasti memiliki latar belakang kalian sendiri-sendiri di baliknya. Tuan kota Jinhu, kalian adalah jenderal kerajaan yang menjaga bidang bintang ini. Sedangkan untuk Kaisar Iblis Darah, kamu juga harus memiliki latar belakang tertentu, diam-diam bergabung dengan kekuatan besar. Aku Kaisar Iblis Darah ingin segera berbicara, tetapi dia disela oleh Komodo Saroye. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Saroye memandang Kaisar Iblis Darah dengan jijik. Mengapa kamu berpura-pura berada di depanku jika kamu tidak diam-diam membelot ke kekuatan besar dengan reputasimu di laut selatan semesta? Aku khawatir kamu sudah lama tidak ada di dunia ini. Namun aku tidak akan bisa mati lagi karena sejak aku lahir, aku tahu bahwa kekuatan bukanlah hal yang paling penting ketika berjalan di laut kosmik ini. Karena yang lebih penting daripada kekuatan itu adalah latar belakang. Dan hubungan tidak ada latar belakang ataupun hubungan kalau kamu naga, maka kamu harus berbaring. Jika kamu berani sombong, maka kamu hanya bisa mati. Komodo Saroye berkata dengan tenang. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah pun tidak bisa menahan senyum pahit, karena mereka tahu apa yang dikatakan oleh Komodo Saroye memang benar. Misalnya Komodo Saroye sebagai binatang Komodo, sebenarnya dia penuh dengan harta karun. Selama dia bisa dibunuh dan dijual di pasar gelap, itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk menghasilkan banyak uang, bahkan melebihi kekayaan tak berujung yang mereka kumpulkan selama beberapa zaman. Tapi apakah mereka berani? Saroye pasti memiliki ciri khas dari klan Komodo. Selama mereka berani berpikir untuk membunuhnya, maka Saroye tidak akan melepaskan mereka sama sekali. Begitu berita ini keluar, kerajaan Young dan kekuatan lain di belakang mereka akan meninggalkan mereka segera setelah insiden itu terjadi, dan bahkan akan menangkap mereka dan mengirim mereka ke suku Komodo secara pribadi tanpa perlu dilakukan apapun oleh binatang Komodo. Itulah latar belakangnya yang mengerikan. Kerajaan Young memang merupakan kekuatan yang baik di laut kosmik. Alangkah baiknya jika ada penguasa kota Jinhu itu dapat memiliki koneksi di dalamnya dan memegang posisi penting. Namun sangat disayangkan karena Anda dikirim untuk mengabdi ke sini oleh kerajaan Young dan diantara pemimpin kerajaan mayat dan di bawah serangan kerajaan Buddha Nandau. Anda tetap tidak akan dikenal selama bertahun-tahun. Dan ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki latar belakang di kerajaan Young dan tidak lebih dari bidak catur saja.
Komodo Saroye menatap penguasa kota Jinhu. Segera dia melihat ke arah Kaisar Iblis Darah dan berkata, "Dan kamu, Kaisar Iblis Darah, meskipun aku tidak tahu kekuatan apa yang kamu andalkan di belakangmu, tetapi karena pihak lain mengizinkan reputasimu di Laut Semesta Selatan untuk dirusak, maka dapat dilihat bahwa Anda hanyalah orang yang digunakan oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu dan Anda mungkin hanya bisa menyerah." Mendengar itu, wajah penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah menjadi sangat jelek karena mereka berdua tahu apa yang dikatakan oleh Saroye memang benar. Jika mereka tidak benar-benar memiliki latar belakang apapun, mengapa mereka sampai dikirim ke daerah terpencil di Laut Semesta Selatan ini? Tentu saja mereka tidak akan menjadi tokoh inti dalam kekuatan masing-masing. Mereka akan berada di ranah Kaisar Agung kultivasinya. Itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk memiliki wilayah seperti itu. Tapi Anda berbeda. Selain sekarang karena kekuatanmu sendiri, pilihan lain telah berada di depanmu, kata Saroye dengan mata menyipit. Apa maksudmu? Keduanya pun tergerak. Ya, itulah sebelumnya. Barusan mata Saroye dipenuhi dengan kegembiraan dengan mengatakan ini. Pernahkah kalian mendengar tentang alam semesta awal yang telah melahirkan seorang ahli ke ranah Kaisar Agung? Tidak, keduanya pun hanya menggelengkan kepalanya lalu dia memandang Saroye dengan penuh semangat. Apakah kamu pernah mendengarnya? Yah, aku juga belum pernah. Saroye menggelengkan kepalanya. Penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah sendiri menunjukkan betapa ini menakutkannya. Apa seseorang yang disebut Tuan Chen itu, betapa menakutkannya dia. Saroye berkata dengan penuh semangat. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah hanya menggelengkan kepalanya lagi. Mereka juga tidak mengetahui keseriusannya. Saroye pun memperjelas apa artinya ini. Dia memperjelasnya dengan sangat bersemangat. Aku pernah mendengar bahwa ketika beberapa kekuatan misterius di alam semesta memupuk elit mereka, maka itu akan melahirkan alam semesta awal yang memiliki pondasi yang sangat hebat, dan itu akan sangat kuat. Dan sebelumnya, Tuan Muda Chen yang sebelumnya itu dari alam semesta asli, dia memiliki asal-muasal yang sangat misterius dan juga sangat kuat. Kemungkinan besar, dia berasal dari suatu kekuatan besar. Dan itu adalah kekuatan besar yang memiliki pondasi yang lebih tinggi daripada klan Komodo. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah sama-sama terkejut, karena hanya dengan cara inilah keberadaan pihak lain dapat dijelaskan. Dan mengapa orang ini tidak takut pada klan surgawi di belakang pemimpin kerajaan mayat, dan juga tidak takut pada alam Buddha matahari yang besar di belakang kerajaan Nandau Buddha. Saroye menjelaskan faktanya. Dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun di saat dia menghadapi Qin Chen sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa Qin Chen sama sekali tidak takut dengan suku Komodo di belakangnya. Sama seperti orang biasa, betapa bergengsinya suku Komodonya di alam semesta. Namun pihak lain Tuan Muda Qin Chen itu bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Kecuali ada kekuatan yang lebih menakutkan di balik pihak lain, dirinya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Lalu, apa maksudmu? Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Komodo Saroye menjelaskan bahwa cepat atau lambat, klan surgawi dan alam Buddha matahari yang agung akan mengetahui jatuhnya pemimpin kerajaan dan juga Sinantian. Dan jika waktunya tiba, mereka pasti akan menyelidiki tempat ini. Sekali mereka menemukan pria ini, mereka pasti akan menyerangnya. Dan yang harus kita lakukan adalah menyalahkan tuan ini. Dan mungkin juga alam semesta awal akan terekspos. Kalian pasti tahu dan harus menyembunyikan fakta ini. Lagi pula, begitu berita tentang alam semesta awal menyebar, maka itu pasti akan menimbulkan masalah. Itu pasti akan sangat didambakan oleh kekuatan-kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta. Meskipun pria itu tidak peduli dia diganggu, namun mungkin jika terlalu banyak semut pasti akan merepotkan. Mendengar itu, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah gemetar di dalam hati mereka. Niat asli Komodo Saroye adalah untuk membiarkan mereka melawan murka dari klan surgawi dan alam Buddha Nandau matahari yang agung atas nama Tuan Muda Qin Chen itu dengan identitas mereka. Bukankah ini hanya mencari kematian?
Kamu benar-benar hanya orang picik." Mereka berdua memandang orang itu dengan ekspresi ketakutan dan berkata dengan nada yang menghina, "Kamu mencari kekayaan dan kekayaan dalam bahaya. Jika kamu tidak membayar, bagaimana kamu bisa mendapatkan imbalan? Bagaimana menurut Anda?" Kata Saroye, dia telah memutuskan masalah ini. Adapun jika mereka berdua tidak bersedia bergabung dengannya, dia hanya mengingatkan saja mereka berdua untuk tidak boleh melakukan hal yang bodoh. Setelah memperjelas itu, Komodo Saroye terdiam. Dia mencibir sebelum kemudian tiba-tiba meninggalkan tempat ini. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah saling memandang. Dan saat mereka memandang, mereka terus berpikir dan pada akhirnya juga sudah membuat keputusan. "Ayo pergi." Komodo Saroye berasal dari klan Komodo dan tentu saja dia tahu lebih banyak dari mereka. Karena Saroye berdiri di depan mereka, maka apa yang harus mereka takuti? Hahaha. Anak kecil dari klan Komodo ini cukup menarik. Dia memiliki kepribadian yang mirip dengan leluhur mereka. Kemudian scene berpindah pada saat ini, di mana sungai kehampaan berada. Terlihat senior kaisar kuno juga merasakan segala sesuatu di sini. Dia tidak bisa menahan tawa. Binatang Komodo adalah kelompok yang sangat kuat di laut semesta, dan senior kaisar kuno secara alami mengetahui tentang mereka. "Sebelumnya, aku sudah lama meninggalkan laut semesta. Setelah semuanya selesai di sini, saatnya aku keluar untuk jalan-jalan," gumam kaisar kuno alias Gudi. Matanya bersinar terang. Scene berpindah saat ini. Ada kelompok etnis yang agung di kedalaman laut kosmik yang jauh. Tempat ini adalah alam rahasia kuno. Di alam rahasia itu terlihat banyak orang kuat berjalan seperti jurang. Dan terlihat juga ada penjara. Ada juga aura menakutkan yang mengalir di sekitar orang-orang kuat ini. Dan terlihat juga aturan laut kosmik dipadatkan di alam rahasia ini. Dan itu nampak ditelan ke dalam tubuh oleh orang-orang kuat ini. Dan ini adalah klan surgawi. Tempat ini adalah dunia rahasia inti klan surgawi. Dan yang jauh di dalam dunia rahasia ini terlihat ada sebuah istana kuno. Dan di dalam istana kuno itu ada sebuah suara yang bergemuruh. Saat ini di mana penjaga penegak hukum klan surgawi berada, sebuah raungan gemuruh terdengar dan bersamaan dengan suara raungan gemuruh ini, sekelompok pria kuat yang memancarkan aura kekaisaran yang menakutkan dan mengenakan baju besi hitam pekat datang satu demi satu dan memberi hormat ke depan mereka. Aku tidak tahu apa yang diminta oleh ketua." Mata pria kuat terkemuka itu dingin dan dengan tegas. Ada aliran cahaya menakutkan di atas alisnya yang menyatu menjadi mata berwarna-warni itu mekar dengan cahaya ilahi yang menakutkan. "Meng Tianhui, nyawa pemimpin kerajaan mayat telah hilang. Cepat pergi dan selidiki apa yang terjadi di kerajaan mayat. Mengapa pemimpin kerajaan mayat tiba-tiba meninggoy?" Tuan dari mata pemilik tubuh itu yang terkemuka langsung penuh dengan energi dan nampak alisnya sedikit berkerut dan sebuah daftar tiba-tiba muncul di tangannya. Dia dengan cepat membalikannya. Dalam sekejap pesan-pesan yang tak terhitung jumlahnya beredar dan dari pesan-pesan itu dia mengerutkan kening. "Klan tua, apakah dia kaisar awal laut alam semesta selatan?" "Ya, itu benar." Suara tua itu melanjutkan. "Meskipun orang ini bukan dari klan surgawi kita, namun dia pernah berjalan secara rahasia dengan putra suci Yu Tian dan diam-diam mencari pelindungan pada putra suci Yu Tian, dan dia telah memberikan banyak jiwa kebencian kepada klan surgawi kita selama bertahun-tahun. Oleh karena itu dia dapat dianggap sebagai bidak catur periferal dari klan surgawi kita." Orang tua itu berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun kekuatan orang ini rata-rata, namun klan surgawi kita masih memerlukannya. Dan dengan cepat selidiki dengan jelas, karena siapa yang berani tidak menaati keagungan klan surgawi kita, atau apakah kematiannya terkait dengan klan surgawi kita atau putra suci Yu Tian." "Ya, baik, aku mengerti," kata pemimpin itu dengan hormat. Setelah mendengar ini, matanya dingin dan tegas. Seorang kaisar periferal yang berlindung di klan surgawi sebenarnya bukan apa-apa bagi klan surgawinya. Dia hanyalah bidak catur sekali pakai yang kecil.
Namun karena orang ini berjalan bersama putra suci Yuktian, maka akan ada masalah. Karena putra suci Yuktian, dia adalah salah satu jenius paling menonjol dari klan surgawi mereka di masa lalu. Dan dia merupakan salah satu orang kuat paling menjanjikan untuk dapat memimpin klan surgawi di masa depan. Secara alami, klan surgawi harus melindungi orang seperti itu. Dan di lautan kosmik ini, beberapa orang kuat teratas akan menggunakan metode penelusuran nasib mereka untuk secara diam-diam menyerang orang kuat tertentu. Sementara pemimpin kerajaan mayat pernah berselisih dengan putra suci Yuktian, melakukan sebuah kontak, dan jika kekuatan musuh klan surgawi ingin mengincar putra suci Yuktian, dan jika sampai menjara nasib dan takdir dari pemimpin kerajaan mayat lalu menelusuri kembali tahun-tahun untuk mengganggu putra suci Yuktian, maka itu mungkin bukan hal yang mustahil. Selain itu, kelompok tentara bayaran hukuman surgawi merupakan kelompok tentara bayaran dari klan surgawi mereka, dan tampaknya ada satu kelompok yang telah menghilang di laut alam semesta selatan baru-baru ini, dan juga Anda harus menyelidikinya di perjalanan ini untukku. Yah, baik tuan. Orang kuat terkemuka itu pun mengangguk. Jangan khawatir, tetua klan, masalah ini menyangkut putra suci Yuktian. Aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan pergi menyelidiki, dan aku akan mengirim balasan sesegera mungkin. Oke, kalau begitu, baiklah, aku menantikan kabar baik darimu. Kata suara itu bergemuruh dan kemudian terdiam, tampaknya kembali mengasingkan diri. Ayo pergi ke laut semesta selatan bersamaku. Orang kuat terkemuka itu dengan cepat memanggil tim penjaga penegak hukum dan segera meninggalkan dunia rahasia inti klan surgawi, lalu menuju ke saluran transmisi laut semesta dan bergegas ke alam semesta selatan secepatnya. Di lautan semesta, sebenarnya bidak catur dari tingkat Kaisar Agung tahap awal biasa itu bukanlah masalah besar bagi klan surgawi mereka. Akan tetapi klan surgawi selalu bertindak secara hati-hati, jadi mereka tentu harus menyelidikinya. Jika itu hanya kematian yang tidak disengaja dan pihak lain tidak mengetahui bahwa pemimpin kerajaan mayat ada hubungannya dengan klan surgawinya, maka yang perlu dia lakukan hanyalah membantai 9 klan lainnya. Atau ada kekuatan besar yang diam-diam mendorongnya, maka klan surgawi miliknya, bahkan jika mereka harus menggunakan metode pembunuhan dewa untuk memusnahkan seluruh kelompok etnis lawan, maka itu tetap akan sulit untuk menghilangkan kebencian tersebut.